Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 4? Masih semangat ya, dan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk ke pembelajaran 2 dalam subtema 1, tema 7. Nah, anak-anak, Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu suku bangsa Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Nah, sekarang kita akan mengenal salah satu lagu daerah dari Papua. Nah, salah satu lagu terkenal dari Papua adalah Apuse. Nah, lirik Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Nah, perhatikan notasi lagu Apuse berikut. Oke, sebelumnya kita akan mempelajari tentang tinggi rendah nada dalam lagu. Nah, notasi musik adalah sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not, sedangkan cepat lambatnya lagu disebut tempo. Nada adalah bunyi yang teratur. Dengan kata lain, nada memiliki bilangan getar atau yang disebut dengan frekuensi tertentu dalam tiap detik. Sifat nada adalah tidak dapat dilihat tetapi dapat didengar, yaitu berupa audio. Berikut adalah istilah dalam nada. Yang pertama, tinggi rendahnya nada. Tinggi rendahnya nada bergantung pada jumlah getaran atau frekuensi per detik dari sumber bunyi. Makin banyak getaran suatu benda pada setiap detik, maka makin tinggi nada tersebut. Makin sedikit getaran benda pada setiap detik, makin rendah nada tersebut. Yang kedua adalah panjang pendeknya nada. Panjang pendeknya nada bergantung dari waktu yang dibutuhkan atau durasi untuk melakukan satu getaran dari sumber bunyi. Makin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu getaran, makin panjang nada tersebut. Nah, dalam lagu Apuse ini tadi sudah dijelaskan bahwa lagu ini menceritakan perpisahan seorang cucu dengan kakek dan neneknya. Si cucu ingin merantau ke negeri seberang. Ketika berpisah, mereka saling melambaikan tangan. Apakah kalian sudah pernah menyanyikan lagu ini? Tentu saja sudah ya. Kalian sudah mengenalnya di kelas 3 atau bahkan sebelum kelas 3 pun kalian sudah mengenal lagu daerah ini. Lagu Apuse dinyanyikan dengan tempo moderato. Kita nyanyikan bersama ya dengan Apuse kokendao yarabe sorendoreri fuflenso baninema baki pase arafabye aswara kwar arafabye aswara kwar. Nah, dapatkah kamu merasakan naik turunnya pada lagu Apuse? Nah, kita dapat merasakan naik turunnya nada pada lagu Apuse. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengacu pada perbedaan posisi not balok pada para nada atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka. Maksudnya di sini kalian tahu ya, not balok dan not angka. Not angka ini yang berupa angka, nah not balok ini yang berada pada garis para nada. Beda ya. Nah, sehingga kita bisa merasakan naik turunnya nada dalam lagu ini. Nah, naik turunnya nada adalah salah satu hal yang kerap kita temukan dalam sebuah lagu, tentu saja ya. Nah, perbedaan tinggi nada diperlukan bukan hanya untuk membentuk lagu, untuk mengiringi lirik, tetapi juga untuk menambah unsur keindahan sebuah lagu sebagai karya sastra yang estetis atau karya sastra yang indah. Nah, adapun naik turunnya sebuah lagu dapat kita ketahui dari perbedaan posisi not balok pada para nada atau perbedaan angka yang digunakan pada notasi angka ya. Perbedaan not angka dan
notasi baloknya dalam garis paranada. Nah, pada bagian mana lagu dinyanyikan nada tinggi dan nada rendah? Kayak perhatikan di sini. Yang saya tandai dengan warna hijau ini adalah nada tinggi. Ya, untuk mencirikan, kalian bisa lihat di notasi angkanya ya, lebih mudah. Apabila ada notasi angka, ada tanda titik di bawah, itu adalah nada rendah. Nah, kalau tidak ada tanda titiknya, itu nada sedang. Nah, kalau ada tanda titik di atas not angkanya, itu adalah nada tinggi. Jadi, untuk membedakannya, kalian perhatikan tanda titik pada angka. Jika not angkanya tidak ada titiknya, otomatis dia lebih rendah dari not angka yang ada titiknya di atas. Seperti itu. Tuliskan syair lagu Apuse, lalu berikan tanda sesuai naik turunnya nada pada setiap suku kata lagu. Berikan tanda dengan menarik garis. Naik, rata, atau turun. Nah, jadi semakin naik itu garisnya akan naik ya. Terus kemudian kalau turun ya dia turun. Naik lagi ya, naik seperti ini ya. Menandakan ini disebut dengan garis melodi. Misalnya Apuse kokondau. Nah, seperti itu ya. Siti, Edo, Dayu, dan teman-teman menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Coba kalian lakukan sendiri di rumah ya. Siapkan beberapa buah buku, lalu ajaklah adik kalian atau kakak, atau kalau tidak ada boleh ibu ya, atau ayahnya. Kemudian bertukarlah buku dengan mereka. Catatlah kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan. Nah, gaya apa yang digunakan dalam kegiatan penukaran buku ini? Nah, kalian bisa merasakan ya. Aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia atau hewan. Misalnya, gerakan melangkahkan kaki yang menyebabkan tubuh berpindah tempat. Aktivitas bertukar buku juga merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda dengan mudah. Nah, gaya otot itu sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pemanfaatan gaya otot itu seperti apa? Contoh, ya, manfaatnya yaitu manfaat gaya otot itu untuk memindahkan benda. Contoh kegiatannya, sapi atau kerbau menarik pedati. Seorang anak menendang bola, mendorong mobil, menggeser meja, dan menimba air di sumur. Nah, manfaat gaya otot membuat tubuh menjadi sehat. Contoh kegiatannya push up, tarik tambang. Nah, di sini ada gambarnya ya. Menimba air di sumur merupakan pemanfaatan gaya otot manusia. Menarik pedati merupakan pemanfaatan gaya otot hewan seperti ini. Oke, bacalah lagi teks suku bangsa di Indonesia pada halaman 1. Pengetahuan-pengetahuan apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Bedakan pengetahuan yang sudah kalian ketahui sebelum membaca teks dan pengetahuan baru yang kalian dapatkan setelah membaca teks. Tuliskan dalam tabel. Kita baca kembali teks suku bangsa di Indonesia. Ya, teks yang ini. Nah, kita akan membedakan pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelum membaca dan pengetahuan baru yang didapatkan setelah membaca teks. Misalnya nih,
Pengetahuan yang sudah saya ketahui di sini. Sejak dulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. 2. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. 3. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup berdampingan. Nah, kemudian setelah membaca teks suku bangsa di Indonesia, saya mendapatkan pengetahuan baru. Antara lain, 1. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2010 bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. 2. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. 3. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Nah, di sini kita bisa membedakan ya pengetahuan yang sudah kita ketahui sebelum membaca dan pengetahuan yang didapat setelah membaca. Nah, sehingga dengan membaca kita akan mendapatkan pengetahuan baru